Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta properti. Kali ini saya akan membahas tentang tips bagaimana cara membeli rumah di daerah perumahannya seperti ini. Salah satu hal yang harus diketahui dan wajib diketahui oleh buyer atau user Anda atau Anda sebagai agen properti adalah sebagai harus menjelaskan bagaimana tentang objek yang Anda jual tersebut. Caranya itu mudah seperti dengan Anda cara memberi info tentang rumah atau objek yang Anda jual dengan kira-kira bagaimana kita membeli rumah itu dan bagaimana kita harus memberikan informasi yang secara detail tentang perumahan itu ya. Seperti jadi membeli rumah itu tidak segampang kita membeli gorengan ya, seperti contohnya saja kita membeli gorengan, kita sudah pasti tahu rasa dan enaknya gorengan tersebut. Atau membeli emas, kita sudah gampang lah. Kalau kita membeli emas, kita tahu bagaimana ukuran emas itu dan bagaimana nilai jual emas tersebut. Tapi kalau kita membeli rumah tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi kita harus tahu bagaimana kekurangan atau kelebihan rumah yang kita akan beli tersebut. Sebagai Anda agen properti atau broker mania, Anda harus menjelaskan semuanya ke buyer atau user Anda sebelum user Anda membeli rumah di perumahan tersebut ya, seperti itu. Oke, kali ini saya akan membahas tentang bagaimana tips cara membeli rumah di daerah perumahannya seperti itu. Tapi jangan lupa sebelum saya membahas, jangan lupa yang belum subscribe, tekan subscribe-nya karena subscribe itu gratis, dan tombol like-nya dan share lalu ke kawan-kawan properti semua. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana sih cara membeli rumah di perumahan. Anda sebagai agen properti atau broker properti, Anda harus tahu seluk-beluk dan bagaimana seluk-beluk keadaan lokasi rumah atau objek yang Anda harus jual. Bagaimana Anda memasarkannya, itu hal yang sangat terpenting. Adapun beberapa hal macam yang kita ketahui, macam-macam yang harus kita ketahui adalah satu, di mana pertama adalah lokasi perumahan tersebut seperti ini. Biasanya user atau buyer kita tahu bagaimana lokasi objek yang akan dibeli. Sebagai agen properti harus bisa mencarikan lokasi yang tepat dan sesuai dengan user Anda. Sebagai contoh, saya agen properti tinggal di Jombang. Kita tahu bagaimana perumahan yang strategis dan perumahan yang istilahnya perumahan paling elit di Jombang. Kita harus tahu daerah di pusat kota bagaimana, kita harus tahu seluk-beluk rumah tersebut. Dan yang kedua adalah harganya. Untuk harga, sesuaikan dengan budget user Anda atau buyer Anda. Karena kalau tidak sesuai budget, contohnya saja user Anda budgetnya 200 juta tapi membeli rumah dipaksa harga 1 M. Nah, no, akan tidak mudah seperti. Karena kalau budget kita disesuaikan dengan budget kita, karena kalau kita memaksakan hasilnya tidak akan baik seperti. Karena satu, kita akan kedodoran dalam pembiayaan rumah tersebut. Nah, untuk harga rumah kalau sudah deal, bagaimana kita bisa maintain-nya seperti user kita dampingi pembeliannya itu secara cash ataupun nanti KPR. Kita harus bisa mendampingi user kita atau buyer kita. Karena agen properti yang profesional harus bisa mendampingi, menjelaskan bagaimana pemasarannya, bagaimana cara pembayarannya dan lain-lainnya seperti. Dan yang ketiga adalah legalitasnya. Itu sangat terpenting dari pembelian rumah di perumahan seperti. Karena kalau ada legalitas suatu perumahan itu adalah sah ya, seperti contohnya sudah ada SHM-nya, sudah ada IMB izin membangun rumah. Karena kalau
perumahan tidak ada SHM atau INB, akan sulit prosesnya nanti Sobat Bekti. Sebagai contoh di perumahan, surat SHM-nya masih induk, apakah sudah dipecah-pecah Sobat Bekti? Kalau tidak dipecah-pecah itu akan menimbulkan kendala-kendala yang akan nantinya akan berpengaruh nanti Sobat Bekti, maupun akan berpengaruh nanti di notaris, bahkan sampai keluar AJB-nya nanti Sobat Bekti. Yang keempat adalah Anda harus tahu tipe-tipe yang ada di perumahan tersebut, mulai dari tipe 36, tipe 45 sampai 60 sampai 70 Sobat Bekti. Anda sebagai agen properti Anda harus menjelaskan tipe-tipe, macam-macam tipe yang ada di perumahan tersebut. Satu, dengan Anda harus mengetahui tipe 36 itu ukurannya berapa. Sebagai contoh, ukuran tipe 36 6x14 dengan harga rumahnya sekitaran 300 jutaan, bahkan 350 jutaan. Anda harus menjelaskan ke user sampean atau buyer Anda, biar mengerti masalah tipe-tipenya seperti. Dan Anda pemasarannya itu jangan hanya lewat media saja, karena kan pemasaran bisa lewat media online maupun media yang kalau saya agen properti, saya pemasarannya saya lewat YouTube ya, karena saya juga sebagai YouTuber juga, karena kita juga pemasaran yang lebih canggih. Dengan saya juga bisa dengan website, kita juga kalau kita punya biaya kita buat website, dan juga ada lagi Facebook maupun IG maupun WA, tergantung Anda nanti pemasarannya mau lewat apa. Nah, yang kelima adalah Anda mengetahui lingkungan perumahan tersebut, mulai dari jauhkah dari jalan raya maupun dekatkah dengan jalan raya, yang terutama adalah akses jalannya ya seperti itu. Karena yang dicari user atau buyer Anda adalah akses jalan, dekat dengan manapun. Kalau kita membeli rumah, pasti kita harus menerangkan kalau buyer Anda sudah ikut kita harus menjelaskan tentang bagaimana kita itu lingkungan di sekitarnya, kawasannya gimana, kawasannya tenang atau asri. Kita harus menjelaskan ke user maupun buyer Anda seperti itu. Yang terutama atau perumahan ini kondisi tanahnya gimana, kondisi tanah yang subur atau nanti airnya gimana, airnya ini nanti airnya bersih atau nanti ada kering, di situ kan pasti ada. Kita harus mengikuti set plan ya seperti di situ kan ada set plan-nya ya seperti nanti di macam-macam itu kan di perumahan ada semacam set plan, kita harus mengetahui itu. Nah, untuk kondisi lingkungan juga kita harus menjelaskan, maupun aksesnya yang dekat-dekat manapun kita harus menjelaskan. Sebagai contoh, kita di perumahan si A, ini aksesnya jalannya menuju pusat kota hanya 2 menit sampai 3 menit saja kita sudah sampai ke pusat kota, maupun ke fasilitas pendidikan yang terdekat dengan SMP SMP negeri, SMA negeri maupun tingkat perkuliahan seperti contohnya di Jombang ini sangat banyak perumahan seperti mulai dari jalan, saya nggak nyebutkan satu-satu, mulai dari perumahan yang kita tahu adalah perumahan Yasmin, perumahan Firdaus Regency, perumahan Firdaus Mansion, bahkan terdapat masih banyak perumahan-perumahan yang ada di Jombang. Jadi bagi user atau buyer, sebagai Anda agen properti ini harus bisa mendampingi user, bahkan menjelaskan sebagai seluk-beluk perumahan tersebut seperti oke. Demikian ulasan saya tentang tips cara membeli rumah di perumahan adalah satu adalah Anda tahu lokasinya ya seperti seluk-beluk lokasi rumah, dan harga juga. Yang kedua adalah harga, sesuaikan dengan budget buyer Anda, jangan dipaksakan setinggi-tinggi apapun. Dan yang ketiga adalah legalitas, yang keempat adalah tipenya. Nah, untuk tipe sudah saya jelaskan tadi, dan kelima adalah lingkungan perumahan tersebut. Kita harus bisa menjelaskan lingkungan seluk-beluk yang ada di perumahan tersebut. Oke, demikian tentang cara-cara saya tentang bagaimana memberi rumah di perumahan. Dan jangan lupa tekan subscribe dan
tombol like-nya dan saran kritik di bawah ini, dan jangan lupa tekan loncengnya untuk mengikuti info-info properti yang terbaru dari saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuta properti.